Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dapat diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat belajar bersama kembali. Semoga selalu dimudahkan dalam belajarnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen dulu ya. Angga, ada Aulia, ada Alia, ada terus Angga, ada Erna, ada. Alhamdulillah kalian hadir semua ya. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum masuk kepada materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi pas pertemuan kemarin? Iya betul, alhamdulillah ya. Semoga kalian itu selalu dibaca ulang materi sesudahnya itu ya, agar tidak lupa. Baik, materi hari ini itu yaitu kegiatan ekonomi. Ada yang tahu di sini kegiatan ekonomi? Enggak? Apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Baik, di sini Ibu akan jelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Kalian pahami, dan apabila ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini ada yang sudah tahu apa itu produksi? Baik, Ibu akan menjelaskan. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan menambahkan daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambahkan daya guna suatu benda yang mengubah sifat dan bentuknya itu dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmurannya. Kemakmurannya itu dapat tercapai jika ketersediaan barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut produsen. Di dalam kegiatan produksi pasti ada modal. Modal adalah semua alat yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan imbalan berupa bunga kepada pemodal. Iya, selanjutnya yaitu faktor produksi. Adapun faktor produksi itu sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tenaga kerja, modal, sumber daya, informasi, dan kewirausahaan. Tenaga kerja itu faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksinya. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja tergantung unsur fisik
pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Yang kedua itu modal. Modal itu barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal juga digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, dan berdasarkan kepemilikan. Yang ketiga itu kewirausahaan. Faktor kewirausahaan itu keahlian atau keterampilan yang digunakan seorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir itu sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah seluruh daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu bidang produksi. Bidang produksi itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif itu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya itu seperti pertambangan, tangkapan ikan, dan lainnya. Bidang produksi ekstraktif bisa dilakukan secara langsung, bahkan oleh masyarakat lokal karena cara melakukan proses produksi tersebut sangatlah sederhana. Selanjutnya yaitu bidang agraris. Bidang agraris itu produksi yang mengelola alam untuk memelihara tanaman dan hewan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan bidang ekstraktif. Kegiatan produksi di bidang agraris juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sehingga bisa mendapatkan hasil barang dan jasa yang cepat dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya yaitu bidang industri. Kegiatan produksi di bidang industri mengandalkan hasil produksi agraris dan ekstraktif. Bidang industri yaitu yang pertama bahan mentah menjadi barang. Contohnya seperti meja, tadinya kayu diolah menjadi meja. Dan selanjutnya itu bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Contohnya itu kapas diolah menjadi benang. Selanjutnya bahan setengah jadi menjadi barang setengah jadi. Contohnya itu benang dirajut menjadi kain. Selanjutnya bahan setengah jadi menjadi barang. Contohnya itu kain dibikin menjadi baju, celana, dan lainnya. Selanjutnya itu bidang perdagangan. Bidang perdagangan yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya itu seperti toko, supermarket, kios, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu bidang jasa. Bidang jasa itu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, bidang produksi jasa itu tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasanya. Contohnya itu perbankan, angkutan, bengkel, perawat, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu distribusi. Adapun distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi itu suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi distribusi. Yang pertama,
menyalurkan produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Yang ketiga, menjaga stabilitas perusahaan. Yang keempat, sebagai pemerataan perolehan produksi di setiap wilayah. Dan yang terakhir atau yang kelima, peningkatan nilai barang dan jasa. Selanjutnya yaitu saluran dan macam-macam distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen dalam rangka mendistribusikan produk ke konsumen. Setelah suatu produk dihasilkan, kemudian hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memilih saluran yang tepat supaya lebih efisien. Maka dari itu, strategi distribusi diperlukan untuk memilih saluran mana yang paling memberikan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya yaitu macam-macam distribusi. Yang pertama, pedagang, pemain distributor yang membeli produk dari produsen atas kemauannya sendiri. Yang kedua itu agen. Agen itu lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Yang ketiga itu maklar. Maklar itu suatu lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama pihak lain. Dan yang keempat itu eksportir, adalah orang atau sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian melakukan penjualan ke luar negeri. Dan yang terakhir itu komisioner. Komisioner itu distributor yang bertugas sebagai maklar namun melaksanakan transaksi jual beli menggunakan materi selanjutnya yaitu konsumsi. Adapun pengertiannya, konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Contohnya itu kegiatan ekonomi, antara lain kegiatan menghabiskan makanan dan kegiatan menggunakan kendaraan. Barang dan jasa merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang konsumsi yang digunakan habis dalam satu kali pemakaian, sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Contohnya itu seperti makanan, minuman, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu, barang konsumsi yang digunakan akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Misalnya, meja, kursi, pakaian, sepatu, lemari, televisi, handphone, dan sebagainya. Masih banyak. Selanjutnya itu ciri-ciri kegiatan konsumsi ada 3. Yang pertama, barang yang dikonsumsi adalah barang ekonomi. Yang kedua, ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir itu, barang yang dipergunakan akan habis atau berkurang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Adapun faktornya itu ada 4. Yang pertama, faktor demografi. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor internal. Dan yang terakhir, faktor eksternal. Adapun faktor demografi itu adanya jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Faktor ekonomi itu adanya pendapatan, perkiraan tentang masa depan, tingkat bunga, dan kekayaan. Selanjutnya yaitu faktor internal, adanya kebiasaan, motivasi, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir itu faktor eksternal. Dengan adanya faktor eksternal itu adanya lingkungan sosial, kebudayaan, terus harga, pendidikan, dan kedudukan sosial. Selanjutnya yaitu nilai suatu barang.
Nilai atau kegunaan adalah kemampuan suatu benda atau jasa untuk digunakan sebagai alat pemungkas kebutuhan. Adapun nilai suatu barang itu terdapat dua macam. Yang pertama itu nilai pakai dan yang kedua itu nilai tukar. Adapun nilai pakai adalah kemampuan suatu barang dan jasa untuk digunakan oleh konsumen. Contohnya itu seperti komputer digunakan untuk pelajar atau mahasiswa dan lainnya. Dan nilai pakai itu terdapat objektif adalah nilai barang atau jasa yang ditinjau dari barang atau jasa tersebut, contohnya pakaian laki-laki, pakaian perempuan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan benda lain. Contohnya itu seperti emas, berlian. Dan nilai tukar subjektif artinya nilai tukar barang berdasarkan orang yang menukarnya. Contohnya itu, Puji lagi membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Terus Puji itu menukarkan handphonenya untuk mendapatkan laptop tersebut. Jadi kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Membahas tentang produksi, konsumsi, dan distribusi berarti membahas tentang kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, produksi, konsumsi, dan distribusi itu saling berhubungan satu sama lain, yaitu berkesinambungan di bagian ekonomi, baik mikro maupun makro maupun mikroekonomi. Produksi adalah awal dari melakukan kedua hal selanjutnya, karena produksi artinya menghasilkan, dan konsumsi yaitu memakai, dan distribusi yaitu pemasaran. Pasti kalian tanpa disadari di setiap harinya melakukan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya kalian simak contoh dari kegiatan ekonomi pada tayangan selanjutnya sebagai contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar.
pesan dari Ibu, kurang dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan di forum selanjutnya. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.